Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran PPKN. Nah, kalau kemarin hari Selasa kemarin kita sudah memulai membahas mata pelajaran PPKN, dan ini hari yang kedua sesuai jadwal. Namun sebelum kita memasuki ke materi PPKN, mari kita dulu berdoa agar kegiatan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, kalau kemarin kalian sudah mengerti, mendengarkan penjelasan dari Bapak tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalau kemarin kita jelaskan ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya menghadapi tentara sekutu dan menghadapi juga Belanda, kemudian mereka mengharapkan adanya bantuan dari bangsa Indonesia. Nah, agar mendapat simpati dari bangsa Indonesia, maka Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Di tanggal 1 Maret itu Jepang untuk menunjukkan keseriusannya untuk membantu Indonesia, memerdekakan Indonesia. Tanggal 1 Maret itu mereka mengumumkan telah membentuk badan yang akan melakukan penelitian, penyelidikan untuk mendirikan sebuah negara merdeka. Kemudian tanggal 28 badan itu diresmikan. Tanggal 28 Mei 1945 badan itu diresmikan oleh Jepang. Kemudian tanggal 29 badan itu melaksanakan sidang yang pertama. Nah, badan yang dibentuk oleh Jepang itu adalah, kemarin sudah kita jelaskan, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kependekannya BPUPKI atau singkatannya BPUPKI. Nah, pada materi yang kedua ini, hari ini kita membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalau yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara itu BPUPKI, nah kalau yang meresmikan Pancasila sebagai dasar negara, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara itu adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Indonesia ini diproklamirkan sebagai negara merdeka itu dibacakan proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kemudian satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu PPKI meresmikan atau menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ditetapkan pada saat itu Undang-Undang Dasar sebenarnya. Nah, tapi dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, maka secara otomatis juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa demikian? Karena Pancasila yang resmi, yang sah sebagai dasar negara itu adalah Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak sekalian, pada saat Pancasila ingin diresmikan atau ditetapkan sebagai dasar negara oleh PPKI, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu terjadi debat atau ada usulan dari sebagian bangsa Indonesia, khususnya bangsa Indonesia bagian timur, jadi termasuk kita Kalimantannya bagian timur,
Sulawesi, Irian Jaya itu bagian timur itu mengusulkan agar sila pertama itu tidak seperti konsep yang ada di Piagam Jakarta. Jadi pada awalnya sila pertama itu berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, yang menjembatani atau menghubungkan antara bangsa Indonesia bagian timur dengan tokoh-tokoh bangsa atau tokoh-tokoh BPUPKI dan PPKI pada saat itu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi beliau yang berusaha menyatukan keinginan menyepakati tentang dasar negara pada sila, terutama sila pertama. Nah, sehingga dapat diambil kesepakatan pada saat itu sila pertama tidak lagi ditulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan pada saat itu, tidak lagi ditulis dengan ketuhanan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tapi sudah tertulis seperti yang kita lihat sekarang ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak sekalian, kalau dasar Pancasila sebagai dasar negara, dasarnya atau dalilnya itu adalah diantaranya adanya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Jadi awal kemerdekaan Undang-Undang Dasar itu tidak langsung diterima sebagai dasar negara, terutama Belanda saat itu tidak mau mengakui atau mau mengakui negara Indonesia sebagai negara merdeka asal Undang-Undang Dasarnya bukan Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI dan dirumuskan oleh BPUPKI itu, tapi dibuat Undang-Undang Dasar yang disebut dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau Undang-Undang Dasar Serikat. Jadi tidak menjadi negara kesatuan, walaupun dalam pelaksanaannya secara diam-diam pelaksana negara kita secara dalam menjalankan tugasnya tetap sebagai negara Indonesia yang negara kesatuan. Tapi Belanda pada saat itu menginginkan undang-undang yang berlaku adalah undang-undang Republik Indonesia Serikat, jadi bukan Indonesia Kesatuan. Nah, setelah ada kesepakatan dengan Belanda, kemudian pada tanggal 5 Juli 1959, setelah DPR pada saat itu ingin merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru, sampai 2 tahun melaksanakan sidang tidak berhasil menciptakan satu Undang-Undang Dasar. Akhirnya keluar Dekret Presiden 5 Juli. Pada saat itu presidennya Insinyur Soekarno. Keluar Dekret Presiden diantaranya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI. Nah, sehingga pada 1959 dan seterusnya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, dasar negara Pancasila itu ada terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Itu salah satu dasar Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian arti Pancasila sebagai dasar negara itu diantaranya yang pertama, arti Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pedoman bagi penyelenggara negara dan pelaksana pemerintahan. Kemudian Pancasila juga merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Jadi cita-cita kita adalah Pancasila, menjadi negara Pancasila, orang yang Pancasilais, yaitu menjadi negara yang berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, musyawarah kerakyatan, dan yang paling diinginkan adalah keadilan dalam kehidupan sosial. Ini mungkin materi yang perlu Bapak sampaikan untuk PPKN di bagian penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini. Dan selanjutnya kalian laksanakan atau kerjakan soal-soal yang ada pada uji kompetensi 2.
Jadi mengerjakan soal-soal itu kamu baca di buku kalian, buku paket kalian, soalnya, nanti jawabannya kalian tidak usah mengirim seperti hari Senin itu, langsung dikirim ke Bapak. Nanti Bapak akan kirim lewat WA itu, kalian buka nanti di HP kalian masing-masing. Di situ ada jawaban, ada 4 alternatif jawaban yang akan kalian pilih. Jadi soalnya baca di buku paket itu dibaca. Kemudian jawabannya apa, A, B, C atau D, itu lihat di HP kalian. Jika kalian klik apa A, apa B, apa C atau D. Nah, soal yang dikerjakan pada uji kompetensi 2 ini itu sebanyak 10 soal. Jadi dari soal nomor 1 sampai nanti soal nomor 10. Jadi nanti jawabannya lihat di HP kalian. Seperti yang minggu kemarin sama. Jadi makanya aktifkan HP kalian dan pelajari buku paket itu. Jawab nilai soal-soal yang ada di uji kompetensi, karena nilai-nilai di situ akan membantu nilai di raport kalian juga nanti. Karena itu termasuk penilaian terhadap kompetensi dasar yang menjadi dasar penilaian di raport kalian. Demikian anak sekalian tentang materi PPKN. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dan mudah-mudahan kalian tercapai apa yang dihajatkan, dicita-citakan. Dan mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.